Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Nah, video kali ini termasuk dalam seri pemrograman dasar ya. Topik yang akan dibahas kali ini adalah perintah datetime dan time delta. Simpelnya ini adalah bagaimana bahasa pemrograman Python menghandle data berupa tanggal dan jam. Oke, ini untuk pengantarnya ya, cukup singkat. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyatakan variabel string dan angka. Hanya dalam bahasa pemrograman Python, data yang bentuknya tanggal dan jam ini memerlukan penanganan khusus supaya dapat diolah dengan lebih optimal. Jadi nanti dalam video ini kita akan membahas ya bagaimana data tanggal itu dinyatakan dalam program. Kemudian kalau misalnya data tanggal sudah berhasil dinyatakan, kita akan belajar bagaimana kita mengambil komponennya dari tanggal ya. Karena tanggal kan ada berupa tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Misalnya kita ingin ambil menitnya, itu yang dilakukan pada nomor 2 ini. Kemudian setelah itu, misalnya kita punya dua data tanggal, bagaimana kita menghitung selisihnya. Ini mirip ya setelah itu. Jadi kalau misalnya kita punya data tanggal, kita ingin menghitung misalnya 10 hari kemudian menjadi tanggal berapa, atau sekian detik kemudian menjadi jam berapa. Dan terakhir, kita akan belajar bagaimana kalau kita mempunyai data tanggal, kita tulis dalam bentuk string. Ini karena dalam berbagai penulisan teks, format tanggal itu bisa macam-macam. Ada yang orang Amerika lebih suka bulannya di depan, orang Indonesia lebih suka tanggalnya di depan, untuk komputer lebih suka tahunnya di depan, macam-macam. Nomor 5 ini kita akan belajar di situ. Oke, kita akan lanjut ke sesi praktek ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi praktek ya. Kita mulai dengan untuk mengolah data tanggal, kita membutuhkan library datetime. Library ini harus diimport dulu. Jadi masih nyambung dengan video sebelumnya ya mengenai perintah import. Library ini termasuk yang sudah dibundling dengan interpreter Python. Jadi kita tidak perlu install untuk library datetime ini. Perintahnya adalah import datetime. Oke. Setelah itu barulah kita bisa mengolah data dengan format tanggal. Kita mulai dulu ya dengan menyatakan data tanggal. Kita mulai dulu dengan data tanggal tanpa waktu. Ini maksudnya tanggal saja tanpa jam, menit, detik. Jadi isinya hanya tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya tanggal berapa? 8 Januari 2022. Ini kita tampung dalam variabel misalnya a_date. Perintahnya begini, datetime date. Nah, di sini kita perlu masukkan year sama dengan 2000. Oh sorry, ini kurang e. Month sama dengan 1. Day, bukan date ya, sama dengan 8. Kita coba run. Kebentuk kan. Jadi dalam Python kita bisa
outputnya dengan berbagai cara, tapi di record oleh dia selalu dalam bentuk begini: tahun, bulan, tanggal. Ini sebenarnya opsional ya, tapi saya sarankan tetap ditulis. Year-nya bisa dihapus, tetap bisa dimasukkan. Saya hapus itunya ya. Tetap bisa. Tapi untuk kemudahan orang yang membaca program, saya pribadi menyarankan tetap ditulis. Nah, hati-hati ya. Di sini 01, tapi di sini kita tidak boleh menulisnya dalam 01, dia akan error. Misalnya saya bikin begini, 0108, dia akan error. Merah kan. Jangan lupa, suka terjadi kesalahan di situ. Oke, yaitu tanggal tanpa waktu. Sekarang bagaimana kalau misalnya dibalik nih, waktu tanpa tanggal. Jadi isinya hanya jam, menit, dan detik. Misalnya jam 3 pagi. Sorry. Ini menggunakan library datetime juga. Kita panggil library-nya datetime. Komponennya namanya time. Kalau yang ini komponennya namanya date. Masukkan 3 ya, jangan lupa 3 bukan 03. Ya, bukan 06. Berhasil record kan. Sayangnya di variable explorer tidak bisa kelihatan. Jadi bedanya di situ ya. Ini menggunakan komponen date, ini menggunakan komponen time. Kemudian bisa lengkap tanggal dan waktu, gabungan itu ya, kurang pagar. Misalnya variabelnya kita tampung dalam variabel date time, sama menggunakan library datetime, sama kali ini komponennya namanya datetime. Ini D ya, bukan date. Jangan lupa dipisahkan dengan koma ya. Dengan 6. Jadi kalau datetime yang lengkap ada tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Kita coba run. Bentukannya cocok, tahun 2022, bulan 1, tanggal 8, jam 3, menit ke 45, detik ke 6. Itu ya untuk menyatakan tanggalnya. Nah, kadang untuk membuat program kita dibutuhkan untuk memanggil data tanggal dan jam sekarang. Itu bisa menggunakan perintah now.
Saya panggil ini sama ya, menggunakan library datetime, komponen juga datetime, cuma disambung dengan perintah now, kurung buka kurung tutup. Kita jalankan. Sekarang bulan 2 tanggal 21 jam 10:24, tapi dia sampai, ketelitiannya sampai dengan milidetik. Oke, jadi begitu ya untuk menyatakan tanggal. Kita bisa lakukan tanpa waktu atau waktu tanpa tanggal, lengkap, dan kita bisa mengambil, ini bahasa simpelnya adalah timestamp ya, tanggal dan jam sekarang saat ini dieksekusi. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah menyatakan tanggal. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengambil komponen dari tanggal nih. Jadi kita ini dibalik. Kita punya data tanggal, kita ingin cuplik komponennya. Mengambil komponen itu ya, selalu dimulai dengan import library. Jadi seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, import sebenarnya bisa diletakkan di mana saja asal sebelum digunakan, tapi disarankan diletakkan di ujung atas untuk memudahkan yang membaca program, supaya dia tahu untuk menjalankan program ini dia perlu menyiapkan library apa saja, karena ada kemungkinan dia butuh menginstal. Kemudian kita mulai menyatakan suatu tanggal, kita namai variabelnya dulu. Kita pakai tanggal dan jam yang sama ya. Tahun 2022 bulan 1 tanggal 8 jam 3 menit ke 45 detik ke 6. Oke, bentuk mengambil komponen ini maksudnya dari data tanggal ini, misalnya kita butuh ngambil data menitnya nih, nah itu ada perintahnya nih. Mengambil komponen dari tanggal ini, datetime. Kita urut ya, kita mulai dari ambil tanggalnya dulu nih, D-nya. Perintahnya begini, panggil dulu data datetime-nya, disambung titik, lalu perintah D, kurung buka kurung tutup. Sorry, gak usah pakai kurung buka kurung tutup. Cocokkan tanggal 8. Saya kasih notes ini.
ambil bulan ya, dalam bentuk angka ya hasilnya. Ini kan integer tipe datanya, jadi dia mengambil komponen, hasilnya adalah angka integer. Sama, cuma perintahnya adalah month. Bulan 1 kan, untuk ambil bulan, kita buat ambil tahunnya ya. Year, tahunnya keambil kan, dan bentuk angka integer. Terus jam, cocok kan, 3 3. Menit, cocok, 45. Terakhir ambil detik, second. Second 6, cocok ya. Dia juga bisa ambil kode harinya ya, tapi harinya dalam bentuk kode. Kalau dalam Python namanya weekday. Ada weekday, ada ISO weekday. Weekday adalah 5 dan ISO weekday adalah 6. Oke. Jadi kenapa ISO weekday adalah 6 sedangkan weekday adalah 5? Karena 8 Januari 2022 jatuhnya di hari Sabtu. Menurut weekday, hari Senin adalah 0. Jadi Selasa 1, Rabu 2, Kamis 3, Jumat 4, dan Sabtu adalah 5. Weekday Senin adalah 0. Sedangkan menurut ISO weekday, Senin adalah 1. Jadi Selasa adalah 2, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5, dan Sabtu 6. Jadi saya ketik sini ya, Senin adalah 0, maka ini biar kepanjangan deh, maka Sabtu sama dengan 5. Sedangkan ini Senin sama dengan 1, maka Sabtu sama dengan
jadi itu ya, mengambil komponen dari tanggal. Kita bisa ambil komponennya dalam bentuk angka integer. Lanjut ya. Sekarang kita akan menghitung selisih dari dua tanggal. Kita import dulu library-nya. Kita menyatakan tanggal pertama dulu ya, karena kita akan butuh dua data tanggal. Jadi ini adalah 08 gitu ya penulisannya. Terus menyatakan tanggal kedua, let's say 2. Saya beri nama variabelnya berbeda ya. Ini A date time, ini B date time. Oke, kita tes dulu, pastikan jalan. Oke ya, datanya sudah masuk. Sekarang menghitung selisih dari tanggal kedua dan 1. Simpel aja sih. Selisih sama dengan langsung saja dikurangi. Nah, selisihnya langsung, data tipenya adalah time delta. Time delta ini adalah variabel, tapi tipe data adalah selisih waktu. Jadi beda ya antara waktu dengan selisih waktu menurut pemrograman Python. Waktu dan selisih waktu berbeda, saya ulangi. Jadi selisih waktunya adalah 12 hari, 14 jam, 42 menit, dan 27 detik. Ya, ini kalau tidak percaya silahkan dihitung manual sendiri. Kemudian konversi selisih. Jadi ini kalau ingin kita konversi dalam detik, jumlahnya berapa detik, ini ada fiturnya ya, selisih second. Library-nya sama, datetime, komponennya time delta, terus perintahnya adalah total second. Jangan lupa pakai S ya, seconds.
kurung buka kurung tutup, masukkan ini data time delta selisihnya. Jadi 12 hari, 14 jam, 42 menit, 27 detik. Kalau dikonversi dalam detik menjadi begini. Ini adalah 1.089.747 detik. Itu ya untuk menghitung selisih dari dua tanggal. Kita lanjut ya. Sekarang dari data tanggal lakukan penjumlahan atau pengurangan dengan data selisih waktu atau time delta. Import to library-nya. Kita nyatakan tanggalnya. Kita masih pakai data yang sama ya, time time 2022 bulan 1 tanggal 8 jam 3 sama dengan 6. Terus kita buat dua macam selisih ya. Contoh ya. Misal 10 hari 3 jam 4 detik. Selisih 1. Library-nya datetime, hati-hati, tapi ini komponen adalah time delta ya, karena ini selisih waktu. Beda ya antara waktu dan selisih waktu. Nanti sini berarti juga beda. Ini kan D ya, tidak pakai S, tapi ini pakai S. D sama dengan 10. Saya buat satu lagi ya. Soalnya kita buat lebih ekstrim deh. 900 hari 5 jam 18 menit 1 detik. Selisih 2 delta days
second sama dengan 1. Kita jalankan dulu ya, pastikan datanya masuk. Biasanya kalau membuat program, tes run-nya bertahap. Soalnya kalau kita sudah menulis banyak sampai ujung bawah baru di run, kalau terjadi error, merunut errornya lebih susah. Lebih mudah kalau kita maju sedikit demi sedikit tes, maju sedikit tes, maju sedikit tes. Itu tips saja ya. Jadi ini datanya sudah bisa masuk. Nah, sekarang kita masuk ke ini, operasi. Jadi misalnya kita ingin tahu dari tanggal ini 10 hari 3 jam 28 menit dan 4 detik kemudian tanggal berapa. Kita bisa melakukan operasi penjumlahan tanggal langsung dijumlahkan dengan time delta. Jadi misalnya saya bikin ini variabel baru ya, bdTime kan dia akan membentuk tanggal baru kan. Dtime plus satu. Jadi B adalah tanggal ini ditambah selisih waktu ini. Kita jalankan, kebentukan. Jadi dari 8 Januari jam 3.45 6 detik ditambah 10 hari 3 jam 28 menit 4 detik, hasilnya adalah 18 Januari jam 7 lewat 13 menit lewat 10 detik. Nanti kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri. Ini juga bisa dipakai buat menghitung mundur ya. Saya bikin C datetime sama dengan A datetime, dihitung mundur. Jadi dari 8 Januari jam 3.45 6 detik, 900 hari 5 jam 18 menit 1 detik sebelumnya ada tanggal berapa? Itu mundur 900 hari sebelumnya, ditampung dalam C datetime. Kita coba. Tahun 2019 kan, bulan Juli tanggal 22 jam 22 lewat 27 lewat 5 detik. Seperti biasa. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri. Jadi itu ya poinnya, datetime berbeda dengan time delta, tapi bisa dioperasikan penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu menuliskan tanggal dalam format string, saya perlu cerita sedikit di sini. Nah, kalau kita ingin menuliskan tanggal dalam bentuk teks, nah itu kan selera orang kan macam-macam ya. Ada yang bulannya ditulis dalam angka, ada yang bulannya ditulis dalam kata, ada yang disingkat 3 huruf. Susunannya juga bisa macam-macam, ada yang bulannya di depan, ada yang bulannya di tengah, ada yang tahunnya di depan. Poinnya adalah kita butuh menyusun struktur formatnya. Struktur formatnya kita perlu susun, dan dalam Python itu ada aturannya nih. Misalnya kita ingin memunculkan bulan tapi disingkat 3 huruf, misalnya nov, det, itu kita akan memakai perintah persen B kecil. Tapi kalau ingin kita tulis lengkap bulannya November, Desember, perintahnya berbeda nih, persen B besar. Contoh lain, menulis tahun, karena tahunnya ditulis tanpa abad, hanya 2 digit terakhirnya saja. 2020 hanya ditulis 20. Itu perintahnya persen Y kecil. Tapi kalau ditulis lengkap dengan tahun abadnya 2020, 2021, maka Y-nya Y besar. Itu ya, nanti lebih jelasnya kita lihat pada sesi praktek. Sekarang kita praktekkan ya, menuliskan tanggal dalam bentuk string. Menuliskan data tanggal string.
Kita import library-nya dulu. Masih yang sama ya, datetime. Kita menyatakan tanggalnya dulu, masih yang 8 Januari 2022 jam 3.40 menit 6 detik. Sama ya. Time year 2022. Tes, oke. Datanya sudah masuk. Nah, kita langsung masuk ke cara yang pertama. Nanti ada dua cara ya. Cara satu, kita menggunakan perintah strf time. Jadi seperti slide sebelumnya ya, ada semacam kamus peraturan bagaimana menulis format tanggalnya. Ini saya kasih gambaran saja. Kita bikin variabel baru buat menampungnya ya, menampung hasil variabel stringnya. A date time, data tanggalnya, disambung perintah strf time. Kemudian kita masukkan formatnya. Misalnya kita ingin formatnya dalam, kurang pagar, tanggal, bulan dalam 3 huruf, ini tahun dalam ditulis lengkap sampai abadnya, dipisahkan tanda minus, lalu spasi, jam, menit, detik dipisahkan dengan titik 2. Kita perlu tuliskan formatnya ya. Ini kan nanti bisa kembali ke slide sebelumnya kalau butuh merefresh. Jadi tanggal itu adalah %D, bulan yang ditulis singkat 3 huruf adalah %B. Ini minusnya dimasukkan di sini ya, tanda minusnya. Tahun ditulis lengkap adalah %Y besar, spasi seperti di sini. Jam adalah %H besar, titik 2 nya dimasukkan di sini. Jadi seperti konstruksi formatnya ya, disesuaikan dengan yang kita inginkan. Kalau ada tanda pemisah dimasukkan ke dalam formatnya, seperti tanda minus, ada spasi, ada titik 2. Kita coba ya. Tuh kan, 08 Januari 2022 3.45.06, cocok. Kita bisa tambahkan nih D misalnya, D koma spasi. Kembali ke slide sebelumnya, D adalah harinya adalah %A, koma spasi. Muncul kan Saturday dari %A ini, koma spasi dari sini, koma spasi. Kita bisa masukkan juga teks di sini. Saya kasih koma misalnya week, nomor minggu dari %V ya. Hari Sabtu, tanggal, jam,
minggu pertama pada tahun 2022. Ya, jadi itu cara dengan strf time, dia ngebentuk variabel baru untuk ditampilkan di variable explorer. Di print juga bisa nanti. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua. Ya, sebentar, saya kesini dulu deh. Di print juga bisa nih, print time string. Sama kan yang dengan yang di sini, karena dia tipe datanya adalah string. Saya matikan ya, dengan string. Mirip ya, ini dengan print seperti sebelum-sebelumnya, f tanda petik. Jangan lupa variabel selalu diapit dengan curly bracket, kurung keriting. Datetime-nya dimasukkan di sini, terus formatnya dipisahkan dengan titik 2. Di persen %d, kurang ini, kurang cocok, week. Formatnya dd ss %b %y spasi titik 2 %m titik 2 %s. Cocok kan? Sama seperti sebelumnya ya, kita bisa tambahkan harinya, d, spasi, tambahkan di sini nih setelah titik 2 %a, spasi. Harinya muncul Saturday dari sini, dari %a, spasi muncul di sini, spasi. Setelah di ujung belakang kita kasih week %v. Week 01, weeknya muncul dari %v ini. Week ini dari teks statis ini. Jadi formatnya bisa kita sesuaikan semau kita ya, dengan menyusun ulang kode-kode persen-persen ini. Urutannya bisa kita ubah semau kita. Kita juga bisa sisipkan karakter semau kita, bahkan teks semau kita. Teks week. Oke, demikian ya untuk menuliskan tanggal dalam bentuk string. Ini sekaligus mengakhiri video kita tentang bagaimana Python mengolah data tanggal dengan perintah datetime dengan time delta. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.